TMJ kabur. Katanya mau kasih 10 miliar pada atletnya. Katanya mau nyaingi Indonesia 10 miliar dari Hong Kong. Dan anehnya TMJ bilang Indonesia cuma kebetulan. First, saya nak tahu apa identiti kita sebenarnya. Now, saya pun ada soalan, kenapa kita dalam posisi dengan kedudukan kita? Di mana kita terlalu takut sangat menghadapi dengan orang luar? Apa salah kita belajar? Kejayaan saya pun di JDT, saya belajar dengan orang luar, dengan luar, foreign expertise. Jadi kalau kita kata kita ketepikan local coaches, tengok berapa ramai coach sebelah, local coaches, young coaches, yang ada masa depan, kita coach Nafuzi, Freddy Roma, Aidil, dan yang lain-lain. Now, jadi bagi saya tak masuk akal dulu, bukan kita tak ada coach pegang, di Johor kita ada Michael Rugalo. Jadi benar-benar Mari kita buktikan dari polemik besar yang mengguncang dunia olahraga Malaysia pasca SEA Games 2025. Sosok TMJ yang sebelumnya lantang menjanjikan bonus besar kini justru terlihat gelagapan saat digeruduk pertanyaan dan tekanan publik. Janji manis yang sempat membakar semangat atlet Malaysia berubah menjadi beban berat yang terus ditagih namun tak kunjung terrealisasi. Janji, itu bensin, tanggung jawab. Itu mesin dalam sepak bola, kita diajari satu hukum paling dasar. Jangan teriak juara kalau kaki belum siap berlari. Jangan bakar stadion dengan kata-kata kalau ruang ganti belum beres. Tapi disinilah masalahnya. TMJ keburu meniup trompet, padahal pasukan belum dibekali peta. Janji bonus dilempar ke udara seperti kembang api. Terang, membahana, membakar emosi, atlet terpacu, publik bersorak, media mencatat. Dan sejak detik itu, janji berhenti jadi wacana. Ia berubah menjadi kontrak moral. Masalahnya, kontrak moral tidak bisa dinegosiasikan setelah peluit akhir dibunyikan. TMJ bicara besar di depan publik, nada yakin, diksi berani. Gestur pemimpin, atlet mendengar dan percaya. Mereka masuk ke arena dengan kepala panas dan dada membusung, karena negara katanya siap berdiri di belakang mereka. Tapi ketika keringat sudah kering, ketika medali sudah digantung, yang muncul justru kalimat paling menyebalkan dalam dunia kepemimpinan. Kita perlu waktu. Waktu? Waktu itu milik orang yang belum berjanji, bukan milik orang yang sudah bersumpah di depan kamera. Disinilah kepemimpinan diuji. Dan di titik ini pula, TMJ terpeleset. Bukan karena niat memberi bonus, itu mulia. Tapi karena berani bicara sebelum siap bertanggung jawab. Dalam sepak bola, itu namanya overpromise, underdeliver. Dalam kepemimpinan nasional, itu namanya pelarian elegan. Atlet sudah lunas, negara masih nyicil atlet Malaysia sudah membayar lunas tugasnya. Mereka berlatih bertahun-tahun. Mereka menahan cedera, menahan rindu keluarga, menahan tekanan publik. Mereka masuk ke arena bukan sebagai individu, tapi sebagai simbol negara. Dan mereka pulang membawa prestasi. Lalu negara apa yang pantas berkata, "Tunggu dulu ya." Ini bukan soal uang, jangan dipelintir. Atlet tidak sedang mengemis, mereka menagih janji. Dan ada perbedaan besar antara meminta-minta dan menuntut hak. Bonus bagi atlet bukan sekadar angka di rekening. Ia adalah pengakuan. Ia adalah validasi bahwa negara melihat jerih payah mereka. Ketika bonus digantung, yang digantung bukan hanya uang, tapi harga diri. Dan disinilah wibawa runtuh. Bukan karena Malaysia kalah medali, tapi karena kalah komitmen. Ironisnya, TMJ justru berdalih pada sistem, administrasi, mekanisme, persetujuan, semua alasan yang seharusnya diselesaikan sebelum janji diumumkan, bukan setelah atlet pulang ke rumah membawa koper dan tanda tanya. Pemimpin sejati tidak melempar tanggung jawab ke sistem. Pemimpin sejati memastikan sistem siap sebelum bicara. Indonesia bicara. Setelah siap, bukan sebelum. Sekarang mari kita geser kamera ke seberang Selat Malaka, Indonesia. Negeri yang sering diremehkan, dicibir, dianggap ribet birokrasi. Tapi dalam urusan satu ini, Indonesia melakukan hal paling sederhana dan paling mahal dalam kepemimpinan, menepati janji. Presiden Indonesia tidak berkoar-koar di tengah kompetisi, tidak membakar ekspektasi tanpa hitungan. Yang dilakukan Indonesia justru sebaliknya, diam, hitung, siapkan, baru bicara.
Dan ketika bicara, angkanya jelas. 1 miliar rupiah per emas. Resmi, tegas, tanpa embel-embel nanti dibahas. Itu bukan sekadar kebijakan, itu pesan politik olahraga. Negara hadir, negara menghargai, negara bertanggung jawab. Atlet Indonesia pulang membawa 2 hal, medali dan kepastian masa depan. Mereka tidak perlu konferensi pers untuk menagih, tidak perlu membandingkan, tidak perlu iri, karena negaranya sudah lebih dulu bergerak. Inilah bedanya pemimpin yang siap bertanggung jawab dengan pemimpin yang terlanjur bicara. Konferensi pers yang berubah. Jadi, ruang sidang momen paling telanjang dari kegagalan ini adalah konferensi pers TMJ. Bahasa tubuhnya bicara lebih jujur daripada kata-katanya. Gelagapan, defensif. Nada yang dulu berapi-api kini berubah menjadi administratif. Ia bilang tidak pernah berniat mengingkari janji. Masalahnya, niat baik tidak membayar tagihan kepercayaan. Publik tidak menilai niat, publik menilai hasil. Dan ketika atlet harus menagih janji di ruang publik, itu artinya ada yang salah besar di ruang kepemimpinan. Bayangkan betapa pahitnya posisi atlet Malaysia. Mereka bukan hanya harus berjuang di lapangan, tapi juga dipaksa berjuang di luar arena, melawan sistem, melawan waktu, melawan janji yang menguap. Ini bukan drama, ini tamparan telak bagi tata kelola olahraga. Media asing tidak bodoh dunia melihat, media asing mencatat, mereka membandingkan, dan perbandingannya tidak menguntungkan Malaysia. Indonesia dipuji karena cepat, tegas, dan berani. Malaysia disorot karena ragu, bertele-tele, dan terjebak oleh ucapannya sendiri. Ini bukan soal nasionalisme sempit, ini soal standar kepemimpinan global. Di era keterbukaan, janji yang diucapkan hari ini akan diadili esok hari oleh publik, oleh atlet, oleh dunia. TMJ mungkin tidak bermaksud menjatuhkan wibawa Malaysia, tapi faktanya itulah yang terjadi. Atlet bukan alat motivasi. Sekali pakai kesalahan terbesar dalam polemik ini adalah memperlakukan atlet seolah mereka hanya alat penyemangat sementara. Dikasih janji besar untuk memacu adrenalin, lalu ditinggal ketika tugas selesai. Itu tidak manusiawi. Itu tidak adil. Atlet adalah manusia dengan keluarga, masa depan, dan batas kesabaran. Mereka tidak hidup dari tepuk tangan semata. Mereka hidup dari kepastian. Indonesia memahami itu. Karena itulah negara berani mengikatkan diri pada janji publik. Karena negara sadar, sekali bicara harus siap ditepati. Malaysia dalam kasus ini tampak lupa satu hal mendasar. Janji publik adalah hutang kehormatan. Siapa yang sebenarnya kalah? Mari jujur, atlet Malaysia tidak kalah. Mereka sudah memberikan yang terbaik. Mereka layak dihormati. Yang kalah adalah kepemimpinan yang tidak siap menanggung konsekuensi ucapannya sendiri. TMJ tidak kalah di arena. Ia kalah di meja tanggung jawab. Dan itu jauh lebih memalukan. Karena medali bisa dicari lagi, prestasi bisa diperbaiki. Tapi kepercayaan yang rusak jauh lebih sulit dipulihkan. Pelajaran mahal dari CA Games 2025 CA Games 2025 akan dikenang bukan hanya sebagai ajang kompetisi, tapi sebagai studi kasus kepemimpinan olahraga. Indonesia keluar sebagai pemenang moral. Bukan karena jumlah emas semata, tapi karena keberanian menepati janji. Malaysia pulang dengan PR besar, bukan soal anggaran, tapi soal cara bicara dan cara bertanggung jawab. Jika dana belum siap, jangan bicara. Jika sistem belum beres, jangan janji. Atlet bukan bahan bakar retorika. Jangan salahkan atlet, jangan sembunyikan kepala. Setiap kali polemik seperti ini meledak, selalu ada upaya klasik menenangkan dengan jargon. Sabar. Proses. Mekanisme. Kata-kata yang terdengar dewasa, tapi sering dipakai untuk menutupi satu hal. Ketidaksiapan pemimpin mengambil konsekuensi ucapannya sendiri. Atlet Malaysia bukan anak kecil yang harus ditimang dengan kalimat normatif. Mereka profesional. Mereka tahu persis kapan janji itu dilempar dan kapan janji itu seharusnya ditepati. Maka ketika ada yang mencoba membingkai seolah atlet tidak paham sistem, itu justru penghinaan kedua. Yang mereka tagih bukan keajaiban. Yang mereka minta hanyalah konsistensi antara kata dan tindakan. Dan di titik ini, TMJ kehilangan pijakan moral.
Karena begitu janji itu diucapkan di ruang publik, di depan kamera, media, dan atlet, ia tidak lagi milik pribadi. Ia milik publik, ia milik atlet, ia milik reputasi nasional. Pemimpin boleh salah hitung, tapi pemimpin tidak boleh lari dari hitungan. Kepemimpinan itu soal timing, bukan sekadar niat dalam sepak bola. Pelatih yang baik tahu kapan harus bicara di ruang ganti dan kapan harus diam. Salah timing, motivasi berubah jadi tekanan. Salah momen, semangat berubah jadi beban. TMJ salah timing, janji bonus besar itu keluar terlalu cepat sebelum fondasi kebijakan benar-benar siap. Ia seperti striker yang sudah selebrasi sebelum bola melewati garis gawang. Dan kita tahu bagaimana nasib striker seperti itu ditertawakan, diulang-ulang, di-highlight, dijadikan meme. Bedanya, ini bukan meme. Ini menyangkut martabat atlet dan wajah negara. Indonesia paham betul soal timing. Tidak ada janji bombastis di tengah kompetisi. Yang ada justru kerja senyap di belakang meja. Hitung anggaran, siapkan regulasi, amankan mekanisme. Baru setelah itu, pengumuman. Itulah mengapa ketika Indonesia bicara tidak ada ruang untuk mundur, karena semuanya sudah siap. Pemimpin yang matang tahu satu hal, diam lebih aman daripada salah bicara. Atlet Indonesia fokus ke masa depan, atlet Malaysia fokus menunggu. Inilah kontras paling menyakitkan. Atlet Indonesia setelah event selesai langsung masuk mode berikutnya. Pemulihan, persiapan, target baru. Pikiran mereka ringan, beban mental mereka selesai. Negara sudah menyelesaikan bagiannya. Atlet Malaysia masih harus membuka media, masih harus mengikuti konferensi pers, masih harus mendengar kata dibahas. Mereka belum sepenuhnya bisa move on karena ada satu hal yang menggantung. Dan atlet yang pikirannya terganggu bukan atlet yang ideal untuk prestasi jangka panjang. Ini bukan isu sepele, ini berdampak langsung pada keberlanjutan prestasi. Atlet yang merasa dihargai akan berlari lebih jauh. Atlet yang merasa digantung akan mulai bertanya, untuk apa? Indonesia sedang menabung kepercayaan. Malaysia dalam kasus ini justru menggerogotinya. Jangan main api dengan harapan-harapan atlet itu bukan korek api sekali pakai. Ia bahan bakar jangka panjang. Sekali dibakar tanpa tanggung jawab, bekasnya hitam dan sulit dibersihkan. TMJ mungkin berpikir janji bonus adalah alat motivasi instan. Tapi ia lupa satu hal, harapan yang tidak dipenuhi berubah jadi kekecewaan kolektif. Dan kekecewaan kolektif adalah racun paling berbahaya dalam ekosistem olahraga. Ia tidak langsung membunuh, tapi pelan-pelan menggerogoti. Indonesia belajar dari masa lalu, dari atlet yang dulu pulang tanpa kepastian, dari janji-janji yang dulu menguap. Dan kali ini, Indonesia memilih jalan berbeda, menutup mulut sebelum siap membuka dompet. Hasilnya, atlet percaya, publik tenang, dunia mencatat. Ini bukan tentang nasionalisme buta. Perlu ditegaskan, ini bukan soal menertawakan Malaysia. Ini soal menampar cara berpikir kepemimpinan yang salah. Atlet Malaysia layak dihormati. Mereka setara dengan atlet Indonesia dalam kerja keras dan pengorbanan. Yang tidak setara adalah cara negara memperlakukan mereka setelah tugas selesai. Indonesia unggul bukan karena atletnya lebih manusia, tapi karena negaranya memilih untuk bertindak lebih manusiawi. Dan kemanusiaan dalam olahraga dimulai dari satu hal sederhana, menepati janji. Pemimpin tidak boleh berlindung di balik struktur. Salah satu kalimat paling berbahaya dalam kepemimpinan adalah, ini bukan sepenuhnya wewenang saya. Kalimat itu boleh dipakai oleh staf, boleh oleh birokrat level menengah. Tapi ketika keluar dari mulut figur sentral, itu terdengar seperti pengakuan kegagalan memimpin. TMJ adalah figur besar, suaranya berpengaruh, maka setiap ucapannya membawa konsekuensi besar pula. Berlindung di balik struktur setelah janji diumumkan bukan solusi, itu justru memperparah luka. Indonesia menunjukkan bahwa pemimpin bisa menggerakkan struktur, bukan dikalahkan olehnya. Presiden bicara karena sistem sudah dikunci, bukan sebaliknya. Indonesia menunjukkan bahwa pemimpin bisa menggerakkan struktur, bukan dikalahkan olehnya. Presiden bicara karena sistem sudah dikunci, bukan sebaliknya. Wibawa tidak hilang karena kritik, tapi karena ingkar. Ada yang bilang kritik publik bisa merusak wibawa.
Salah besar. Wibawa rusak bukan karena dikritik. Wibawa rusak karena tidak konsisten. Indonesia justru mendapat wibawa karena berani terbuka, tegas, dan konsisten. Malaysia dalam polemik ini kehilangan wibawa karena janji tidak segera diikuti tindakan. Dan wibawa yang hilang di mata atlet akan berdampak panjang. Atlet adalah ujung tombak. Jika mereka ragu, sistem akan goyah. Chia Games 2025 sudah lewat, medali sudah dibagi, sorak-sorai sudah reda. Yang tersisa hanyalah evaluasi. Bagi Indonesia, ini validasi bahwa jalan sunyi tapi pasti lebih efektif daripada teriak-teriak tanpa kesiapan. Bagi Malaysia, ini peringatan keras. Jangan lagi menjadikan atlet korban komunikasi yang ceroboh, karena atlet bukan poster kampanye, mereka bukan alat retorika, mereka manusia yang pantas dihargai, bukan digantung dengan kata nanti. Masalah terbesar dari janji yang tak ditepati bukan hari ini. Masalahnya ada di besok, lusa, dan 5 tahun ke depan. Karena atlet tidak hidup dalam satu event, mereka hidup dalam siklus panjang, latihan, kompetisi, evaluasi ulang lagi. Ketika satu janji gagal ditepati, yang retak bukan cuma hubungan personal, tapi kepercayaan sistemik. Atlet mulai berhitung bukan soal bonus, tapi soal masa depan. Kalau hari ini janji bisa digantung, besok apa lagi? Dan begitu pertanyaan itu muncul, negara sudah kehilangan satu aset terpenting dalam olahraga, keyakinan atlet kepada negaranya sendiri. Indonesia paham betul risiko ini. Itulah sebabnya pemerintah bergerak cepat. Bukan karena takut kritik, tapi karena sadar satu hal. Atlet yang percaya akan bertahan, atlet yang ragu akan mencari jalan lain. Jangan kaget, kalau talenta mulai melirik keluar, ini bukan ancaman kosong. Ini hukum alam olahraga modern. Atlet hari ini bukan atlet 20 tahun lalu. Mereka melek informasi. Mereka tahu perbandingan. Mereka melihat bagaimana negara lain memperlakukan atletnya. Dan mereka tidak ragu mengambil keputusan besar ketika merasa tidak dihargai. Janji yang tidak ditepati hari ini adalah undangan terbuka untuk brain drain olahraga. Bukan besok, tapi pelan-pelan. Pelatih mulai ragu. Atlet muda mulai skeptis. Orang tua mulai bertanya, kalau anak saya berprestasi, negara benar-benar hadir atau cuman janji? Indonesia sedang menutup pintu itu rapat-rapat. Dengan kepastian, dengan konsistensi, dengan tindakan nyata. Malaysia dalam polemik ini justru membuka celahnya sendiri. Jangan salah kaprah, ini bukan masalah uang negara. Ada narasi berbahaya yang coba diselipkan, seolah masalahnya adalah kemampuan finansial negara. Ini keliru. Buktinya jelas, masalah muncul bukan karena janji tidak ada, tapi karena janji sudah terlanjur diumumkan tanpa kesiapan. Kalau memang dana belum siap, seharusnya diam. Tidak ada yang memaksa TMJ berbicara besar. Tidak ada tekanan publik untuk menyebut angka sebelum waktunya. Justru karena berbicara besar itulah krisis ini lahir. Indonesia tidak menunjukkan kehebatan karena jumlah uangnya, tapi karena disiplinnya dalam berbicara. Negara yang matang tahu kapan harus bicara dan kapan harus bekerja diam-diam. Kalau mau jujur, situasi ini absurd. Atlet Malaysia seolah dijadikan kredit tanpa bunga. Prestasi disetor di depan, pembayarannya menyusul entah kapan. Padahal yang namanya kontrak moral itu tidak mengenal cicilan kepercayaan. Lucunya yang diminta bersabar justru atlet. Yang bersorak duluan justru pemimpin. Indonesia membalik logika itu. Negara yang bersabar menyiapkan, atlet yang akhirnya menikmati kepastian. Itu bukan kebetulan, itu pilihan kepemimpinan. Publik tidak mudah lupa. Ada satu hal yang sering diremehkan para elit, ingatan publik. Janji yang viral akan terus hidup, diulang, diarsipkan, ditarik lagi ketika ada event berikutnya. Setiap kali TMJ bicara soal motivasi, publik akan mengingat satu hal, yang dulu saja belum beres. Itulah harga dari komunikasi ceroboh. Indonesia sekarang memetik manfaat dari konsistensi. Setiap kebijakan bonus berikutnya akan dipercaya karena rekam jejaknya bersih. Malaysia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mengembalikan kepercayaan yang rusak oleh satu janji yang salah timing.
Mari kita akhiri tanpa metafora berlebihan. Atlet Malaysia sudah menjalankan tugasnya. Negara dalam kasus ini belum. Indonesia sudah menyelesaikan bagiannya. Itu sebabnya atletnya bisa melangkah ke depan tanpa beban. Dan selama janji masih dibahas, selama waktu masih diminta, selama atlet masih menunggu, maka tidak ada narasi heroik yang bisa menutup fakta sederhana ini. Indonesia unggul karena menepati janji. Malaysia dan TMJ tersandung karena lalai pada tanggung jawab. Bukan soal emas, bukan soal uang, tapi soal kepemimpinan yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus menepati.